Berpikir. Berpikir mungkin bukan aktivitas yang menyenangkan, apalagi jika berpikir secara berlebihan. Tapi, akibat dari malas berpikir juga bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Kita selalu dihadapkan dengan berbagai informasi yang beberapa bisa jadi benar, beberapa lainnya bisa jadi salah. Terutama jika kita tidak sadar dari awal jika kita sendiri mungkin yang salah. Jadi, siapa yang akan berpikir untuk menyadarkan diri kita sendiri jika sebagian besar saja mungkin sudah malas berpikir untuk menyadarkan dirinya sendiri? United Ones, selamat datang di Uniteisme. Damai dan sejahtera bagi kita semua. Di renungan satu kali ini, kita akan membahas mengenai berpikir kritis. Kita adalah makhluk yang mampu berpikir kompleks dan kritis. Meskipun kita mampu, tidak berarti kita semua mau dan selalu menggunakannya pada banyak hal setiap waktu. Kemampuan kita untuk berpikir kritis adalah apa yang membuat kita manusia dapat mendominasi planet bumi ini. Bahkan pikiran kita dapat menembus batasan langit jauh keluar planet menuju bintang-bintang tanpa harus benar-benar pergi secara fisik. Berpikir kritis tentunya dibarengi dengan kemampuan akal pikiran kita pada keterbukaan. Dengan keterbukaan pikiran, kita menerima banyak keyakinan, dan jika kita tidak cukup yakin dengan keyakinan yang ada, dengan berpikir kritis, kita dapat menemukan sebuah keyakinan untuk diri sendiri. Dan memang itulah apa yang membuat berpikir kritis itu penting. Yakni, mencegah kita berkeyakinan bahwa keyakinan kita adalah kebenaran absolut yang tak bisa dirubah, dan pada akhirnya membuat kita selalu menganggap negatif pada perubahan, bahkan perbedaan. Kita jangan membelenggu diri sendiri dengan keyakinan kita sendiri. Keyakinan kita bukanlah realita absolut yang mutlak. Kita tidak semestinya selalu meyakini keyakinan kita sendiri sebagai realita. Sebab realita bukanlah keyakinan. Realita yang nyata mungkin ada di luar keyakinan kita. United Ones, bukan berarti kita tidak boleh berkeyakinan. Hanya saja kita harus menyadari bahwa kita hanya menangkap dan mengisi realita dengan keyakinan. Jika kita melepas keyakinan, kita akan terekspos dengan realita yang sebenarnya. Realita yang nihilis, yang sejatinya mungkin sebegitunya absurd, sampai-sampai mungkin tidak akan pernah kita pahami. Berpikir kritis juga membuat kita sulit untuk ditembus oleh kebodohan dan berbagai macam tipu daya. Berpikir kritis juga mungkin memang menyakitkan dan sulit pada awalnya, karena dengannya kita mungkin harus berkonflik dengan keyakinan yang selama ini sudah kita yakini sebagai kebenaran. Namun, jangan salah dan beranilah untuk mengikhlaskan keyakinan yang membelenggu kita. Mari kita mulai belajar berpikir kritis sebelum keyakinan kita membutakan kita, membuat proses berpikir kritis menjadi semakin sulit dan semakin menakutkan untuk dilakukan. Membuat kita bagaikan manusia dengan jiwa dan raga, namun tanpa pikiran yang berarti, tanpa menghargai akal kita dengan cara menggunakannya. Mungkin kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, namun menyelamatkan diri sendiri dengan berpikir kritis sama saja menyelamatkan kemanusiaan dari kebekuan berpikir, stagnasi peradaban, atau bahkan kemunduran peradaban. Dengan sering berpikir kritis, pikiran kita
akan terlatih dan mudah mendeteksi berbagai kejanggalan dan pola pikir yang berbahaya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, bagaimana cara berpikir kritis? Dalam renungan kali ini, saya akan paparkan 3 pendapat. 1. Jangan terbelenggu dengan keyakinan. Yakinlah bahwa keyakinan itu tidak untuk selalu sepenuhnya diyakini. Berpikirlah terbuka dan juga bijak. 2. Jangan takut dengan realita, perbedaan, dan juga perubahan yang mungkin menghancurkan keyakinan kita selama ini. Takutlah hanya pada Tuhan bila kita telah menyerah dalam mencari kebenaran. 3. Selalu tanyakan segalanya, sebab demi sebab, juga akibat demi akibat, terhadap setiap hal. Ini akan membiasakan kita berpikir dan tak menyediakan ruang lengah untuk diperdaya kebodohan. Itulah 3 cara untuk berpikir kritis yang akan menjadi bahan renungan kita. Kita mesti menyadari ketika kita mengikhlaskan keyakinan dan bias kita untuk pergi, kita akan mendapatkan kenyataan. Jadi, bagaimana menurut pandangan kalian, United Ones? Mari kita ramaikan ruang komentar sebagai ruang diskusi komunitas kita yang progresif, produktif, juga konstruktif. Segala bentuk dukungan bagi channel ini dalam bentuk like, komen, dan subscribe akan sangat bermanfaat bagi channel ini. Terima kasih sudah menyimak. Selamat merenung dan sampai jumpa di renungan berikutnya.